Perkenalkan, nama saya Hafiza Ilmi. Di sini saya akan membahas harga diri rendah dari mata kuliah keperawatan jiwa. Jadi, apa itu harga diri rendah? Menurut standar diagnosa keperawatan, harga diri rendah merupakan keadaan evaluasi atau perasaan negatif terhadap situasi saat ini. Yang ini disebut dengan harga diri rendah situasional dan dapat juga terjadi secara terus-menerus atau dalam waktu yang lama. Ini disebut dengan harga diri rendah kronis. Dan dapat didefinisikan juga sebagai ide, perasaan yang negatif tentang dirinya. Jadi dapat disimpulkan, harga diri rendah merupakan sebagai perasaan yang tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri terhadap dirinya, merasa gagal sehingga timbul rasa tidak percaya diri. Adapun etiologi atau penyebab terjadinya harga diri rendah terbagi menjadi dua, ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu faktor predisposisi. Ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada faktor perkembangan. Nah, faktor perkembangan ini jika seseorang mengalami hambatan dengan tugas perkembangan dan hubungan interpersonal dengan orang lain yang merasa terganggu, maka individu akan dihadapi dengan stres dan kecemasan pada dirinya. Yang kedua ada faktor sosiokultural, yaitu berbagai faktor yang ada di lingkungan dan di masyarakat yang menyebabkan orang merasa diasingkan atau disingkirkan, sehingga ia merasa kesepian dalam lingkungan di mana dia berada walaupun lingkungan tersebut ramai. Yang ketiga ada faktor biokimia, yaitu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya gangguan jiwa, di mana teori biokimia menyatakan adanya peningkatan dari dopamin neurotransmitter yang diperkirakan menghasilkan gejala peningkatan aktivitas yang berlebihan sehingga dapat menghasilkan zat halusinogen. Yang keempat adalah faktor psikologis, yaitu hubungan interpersonal yang tidak harmonis akan mengakibatkan stres dan kecemasan. Orang yang mengalami psikososial akan mengakibatkan dan menghasilkan hubungan yang penuh dengan kecemasan. Yang kelima ada faktor biologis, yang mana gen berpengaruh terhadap terjadinya harga diri rendah ini. Selanjutnya ada faktor presipitasi, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada trauma. Trauma ini seperti terjadinya penganiayaan fisik dan psikologis atau penyiksaan sehingga merasa hidupnya terancam. Yang kedua ada stres lingkungan. Secara biologis menetapkan ambang toleransi terhadap stres yang berinteraksi dengan stresor lingkungan untuk menentukan terjadinya gangguan perilaku. Yang ketiga ada ketegangan peran, yaitu berhubungan dengan peran atau posisi yang diharapkan di mana individu mengalami sebagai frustasi. Nah, ada 3 jenis transisi peran. Yang pertama ada transisi peran perkembangan, yaitu perubahan normatif yang berhubungan dengan pertumbuhan. Ini termasuk tahap perkembangan kehidupan individu atau keluarga dan norma-norma budaya. Yang kedua ada transisi peran situasi, terjadi dengan pertambahan atau berkurangnya anggota keluarga melalui kelahiran atau kematian. Yang ketiga ada transisi peran sehat sakit, sebagai akibat pergeseran dari keadaan sehat ke keadaan sakit. Transisi ini mungkin dicetuskan oleh kehilangan anggota tubuh, perubahan ukuran bentuk, penampilan dan fungsi tubuh. Adapun disebabkan oleh perubahan fisik berhubungan dengan tumbuh kembang. Yang keempat adanya prosedur medis dan perawatan. Selanjutnya ada rentang respon harga diri rendah. Yang di sebelah kiri ini ada respon adaptif, yang mana respon yang dilakukan sebagai bentuk respon yang positif. Dan yang di sebelah kanan ini respon maladaptif, yang mana bentuk respon secara negatif. Kita akan bahas dari sebelah sini. Yang pertama ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah respon adaptif yang tertinggi karena individu dapat mengekspresikan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya ada konsep diri positif, yaitu individu dapat mengidentifikasi kemampuan dan kelemahannya secara jujur dan dalam menilai suatu masalah individu berpikir secara positif dan realistis. Selanjutnya ada harga diri rendah. Harga diri rendah ini merupakan transisi antara respon konsep diri adaptif dan maladaptif. Selanjutnya ada kerancuan identitas, yaitu suatu kegagalan individu untuk mengintegrasikan berbagai identifikasi masa kanak-kanak ke dalam kepribadian psikososial dewasa yang harmonis. Selanjutnya ada depersonalisasi, yaitu suatu perasaan yang tidak realistis dan keasingan dirinya dari lingkungan. Hal ini berhubungan dengan tingkat ansietas panik dan kegagalan dalam uji realitas. Individu akan mengalami kesulitan dalam membedakan diri sendiri dan orang lain dan tubuhnya tidak nyata terasa asing baginya.
Nah, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala yang akan muncul secara subjektif. Ia akan mengeluh hidup tidak bermakna, tidak memiliki kelebihan apapun, merasa jelek, mengatakan malas, putus asa, ingin mati. Dan untuk data objektifnya, kontak mata terlihat kurang, tidak berinisiatif berinteraksi dengan orang lain, dan tampak malas-malasan dan produktivitasnya menurun. Nah, dari tanda dan gejala tersebut, ini merupakan contoh analisa data untuk harga diri rendah. Dari analisa data sebelumnya, maka akan tegaklah diagnosa harga diri rendah berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh. Nah, akan dilakukanlah intervensi keperawatan berupa strategi pelaksanaan. Yang pertama ada SP1, yaitu mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki, nilai kemampuan yang dapat dilakukan saat ini, dan pilih kemampuan yang akan dilatih, nilai kemampuan pertama yang telah dipilih, lalu memasukkan ke dalam jadwal kegiatan pasien. Selanjutnya ada SP kedua, mengevaluasi kegiatan yang lalu yaitu SP1, pilih kemampuan kedua yang akan dilakukan, latih kemampuan yang dipilih dan masukkan ke dalam jadwal kegiatan pasien. Selanjutnya ada SP ketiga, yaitu mengevaluasi kegiatan yang lalu SP1 dan SP kedua, memilih kemampuan ketiga yang dapat dilakukan dan memasukkan ke dalam jadwal kegiatan pasien. Nah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai harga diri rendah. Terima kasih.